Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online Yamari yang ke-287 hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Kami senang bisa beribadah bersama dengan Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun saat ini berada, walau hanya melalui ibadah online di YouTube ini. Kita berdoa kiranya seluruh rangkaian ibadah online Yamari ke-287 ini berjalan dengan lancar, memberkati kita semua dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita mulai ibadah online Yamari ke-287 ini dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk waktu kesempatan kau berikan bagi kami beribadah kepadamu Bapa. Kami menyerahkan ibadah online Yamari ke-287 ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpin dari awal, pertengahan sampai akhirnya, boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini adalah saat yang indah yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita datang menghampiri tahta kekudusan-Nya. Oleh karena itu, mari kita arahkan hati, pikiran dan seluruh hidup kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, sebab Dialah yang layak dipuji dan kita sembah. Puji nama Tuhan. Bersama-sama kita menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Satu pujian penyembahan yang berkata, saat ini saat indah ku memuji dan menyembah. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan satu saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan satu semangat. Hadirat-Mu saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Tuhan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan satu semangat. Hadirat-Mu ku rasakan
Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita lanjutkan pujian kita yang berkata, begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bagi orang percaya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Andreas Abdianto M.Min dengan tema Seorang Ibu yang Bahagia. Mari kita buka mata hati, pikiran, serta telinga kita untuk mendengarkan suaranya melalui pemberitaan firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar menjadi suluh untuk menerangi relung hati kita, serta menjadi benih yang hidup, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kita. Karena itu, mari kita sambut pemberitaan firman Tuhan dengan sebuah pujian yang berkata, Ku terhubung denganmu. Yang kau inginkan, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal
kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, Shalom. Hari ini tanggal 9 Mei. Besok adalah tanggal 10 Mei. Menurut penanggalan internasional, besok atau hari Minggu kedua bulan Mei adalah Hari Ibu Internasional atau International Mother's Day. Karena itu, perkenankanlah saya hari ini membawakan tema seorang ibu yang bahagia berdasarkan Amsal Sulaiman pasal 31. Amsal pasal 31 ayat 1 sampai 9 adalah nasihat daripada Ibu Lemuel, Raja Lemuel, kepada Lemuel. Dan selanjutnya, mulai ayat 10 sampai akhir, adalah Lemuel memuja ibunya. Nah, dari pasal ini, saya hanya akan ambil 3 poin yang penting, yaitu seorang ibu yang bahagia adalah seorang ibu yang takut akan Tuhan. Yang kedua, seorang ibu yang bahagia adalah seorang ibu yang pandai mengatur keluarga. Dan ketiga, seorang ibu yang bahagia adalah seorang ibu yang suka berbuat baik. Marilah kita masuk ke dalam poin yang pertama. Seorang ibu yang bahagia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Yang terambil dari ayat 30. Demikian firman Tuhan. Kemolekan itu menipu dan kecantikan itu sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Saudara, sebaliknya hari ini banyak wanita atau ibu-ibu yang bukan takut akan Tuhan atau sembari takut akan Tuhan tetapi masih sangat mementingkan lahiriah. Jadi seorang ibu yang bahagia tidak terlalu mementingkan lahiriah. Ada seorang pakar jiwa yang pernah mengadakan survei tentang mengapa wanita suka mengikuti zaman. Nah, hasil survei itu ada 3. Pertama, karena wanita itu penuh dengan rasa ingin tahu kalau mengikuti zaman itu seperti apa. Dan yang kedua, merasa bahwa kalau tidak mengikuti zaman, dia akan merasa terkebelakang, tidak mengikuti orang maju ke depan. Dan yang ketiga, ia merasa bahwa dia ingin sekali lebih unggul daripada orang lain, maka dia mengikuti zaman. Ada sebuah iklan yang besar sekali di pinggir jalan, tertulis 18 plus 18 sama dengan 18. Orang-orang pada merasa heran. 18 sama 18 bukankah 36? Maka banyak orang mendekati iklan itu. Nah, ketika mendekati iklan itu,
ada beberapa tulisan bahwa kalau seorang wanita berusia 36 tetapi menggunakan kosmetik daripada pabrik kami, maka sekalipun ia sudah berusia 18 plus 18 tetap 18. Seorang ibu yang takut akan Tuhan adalah seorang ibu yang percaya Yesus, menyembah Yesus, mencintai Yesus, dan memperhatikan masalah-masalah rohani di dalam gereja. Nah, ada sebuah spanduk yang saya pernah baca di depan sebuah pagar gereja, tertulis dalam bahasa Inggris, "Fear God and fear nothing else." Takut akan Tuhan, maka yang lain segalanya tidak perlu takut. Artinya, Tuhan sudah nomor satu. Kalau kita mempunyai hati yang takut akan Tuhan, sesungguhnya kita tidak perlu takut pada apapun. Karena kita hidup dalam iman, kita hidup di dalam Yesus, kita hidup dalam kebenaran. Perkenankan saya menyaksikan tentang ibu saya. Ibu saya sudah pulang ke rumah Bapak sejak tahun 85. Saat itu ia berusia 80 tahun. Ibu saya dibawa oleh ayah saya dari China ke Indonesia berumur 18 tahun. Dan Tuhan memberkati orang tua saya punya banyak anak. Anak pertama sampai anak ke-7 itu semua perempuan. Tetapi anak ke-8 saya ini laki. Pada saat itu ibu saya masih sudah umur 45 tahun. Maka di rumah sakit ya pendarahan banyak ketika melahirkan saya. Untungnya di sebelah tempat tidurnya ada seorang Kristen. Akhirnya saya baru tahu itu Ibu Gunawan yang dari Magelang. Dan ia mendoakan ibu saya. Walaupun ibu saya belum mengerti apa itu Kristen. Karena itu, dari kecil sampai usia 18 tahun, ibu saya itu yang membawa kepercayaan lama, yaitu kepercayaan menyembah berhala di kelenteng. Kami tinggal di Semarang. Di Semarang itu banyak kelentengnya. Paling besar adalah kelenteng Gang Lombok. Tiap J.I. Capgo atau tanggal 1 dan tanggal 15 penanggalan Imlek, saya dibawa ke kelenteng. Bahkan saya dijadikan anak angkat daripada salah satu berhala yang namanya Pausen Tati, atau berhala yang memelihara hidup sampai 16 tahun. Nah, saya mengerti bagaimana berdoa kepada berhala, kepada Jilahud, kepada Kuan Im,
kepada Shentian Santi, khususnya kepada ayah angkat saya yang namanya Pausen Tati. Tetapi hati saya tidak pernah merasa damai. Sejak kecil, tetangga saya Kristen membawa saya ke sekolah minggu, dan saya senang tiap minggu ke sekolah minggu. Ibu saya tidak menentang. Nah, saya banyak belajar dari sekolah minggu, tapi saya belum menjadi Kristen. Kemudian saya pada usia SMP diajak oleh guru bahasa Inggris ke BYO, Gereja Baptis. Saya juga senang, tapi belum dibaptis juga. Sampai pada SMA, saya diajak oleh teman sekolah yang ayahnya seorang pendeta. Saya diajak ke gerejanya, saya baru dibaptis. Dan mama saya tidak melarang saya. Pada waktu saya berusia 22 tahun, saya terpanggil untuk masuk ke STT Saat di Malang. Malam sebelum saya berangkat ke Malang, saya sedih karena belum pernah keluar kota untuk sekolah. Dan saya mulai dari depan sampai belakang, sampai di kamar saya merasa saya akan meninggalkan rumah ini lama. Dan ibu saya melihat saya sedih, dia lalu berkata, kalau sekolah menjadi pendeta adalah kemauanmu, pilihanmu sendiri, dan panggilan dari Tuhan, maka saya relakan kamu pergi, asal kamu belajar dengan baik. Itulah kira-kira berkat daripada ibu saya, walaupun dia masih Buddha, seorang Buddhis. Nah, ketika 2 tahun setelah saya studi di Malang, tiba-tiba saya menerima sebuah foto baptis daripada ibu saya yang dibaptis oleh pendeta Tan Keng Yin. Padahal saya tidak pernah memaksa ibu saya untuk menjadi Kristen, karena ia memang mempunyai hati seorang Buddhis yang kuat sekali. Nah, saya hanya setelah saya baptis umur 18 tahun berdoa untuk ibu, untuk ayah, untuk kakak-kakak saya, untuk sekeluarga saya. Bersyukur ibu saya percaya sendiri. Ya, bahkan ketika saya pulang, dengan senang hati ia berkata, dia panggil saya Sekyo. Sekyo. Ketika saya menjadi Kristen, saya senang sekali. Karena lebih mudah. Dulu ke Kelenteng harus beli ayam, beli bebek, beli babi, dipotong, dimasak untuk dibawa ke Kelenteng. Tapi sekarang cukup bawa 2 buku, Alkitab dan buku nyanyian, dan ia naik becak pergi ke gereja sendiri. Tandanya ia seorang yang sudah beriman setelah ia percaya dan dibaptis. Nah, ia seorang yang suka menyanyi. Maka padahal dia baru sekolah 2 tahun, kelas 2. Dia bahasa Mandarin kurang mengerti karena kita orang Kek. Tapi dia belajar daripada salah satu saudari dari gereja
dan dia menulis lagu-lagu yang dia sukai. Dan dia menyanyi di rumah, dan dia juga seorang yang berdoa. Kami ketika di Jurong, tinggal di gereja, rumah saya adalah di samping gereja. Nah, setiap pagi ibu saya ke gereja melewati kantor gereja. Ibu dari kantor gereja, sekretaris gereja itu bersaksi, dia mengatakan ibumu sangat suka berdoa. Tiap pagi lewat kantor saya ke gereja, bertelut lama, baru kembali. Dia juga seorang yang beriman. Pada tahun 76, kakinya tertimpa oleh setumpukan Ethernet yang saya beli, tapi belum dipasang. Saya taruh di gudang. Mungkin dia cari-cari barang apa, Ethernet itu terjatuh ke depannya dan kakinya patah. Pahanya. Dibawa ke rumah sakit, dokter bilang, ibu sudah tua, sebaiknya tidak operasi. Tapi digantung aja kakinya, 3 bulan pasti sembuh. Tulangnya akan nyambung sendiri. Tapi ada pilihan lain, yaitu operasi. Ibu saya dengan sangat beriman menjawab kepada dokter, Pak dokter, anak saya pendeta, maka saya pilih operasi. Akhirnya dalam 1 bulan ya sembuh total, bisa berjalan walaupun kakinya panjang pendek, tapi dia pakai tongkat berjalannya. Bagian kedua, seorang ibu yang berbahagia adalah seorang ibu yang pandai mengatur keluarga. Dari Amsal 31 ayat 11 sampai 27. Hampir tiap ayat mengisahkan tentang seorang ibu yang pandai mengatur keluarga. Dari ayat-ayat itu menggambarkan seorang ibu yang memiliki hati yang penuh kasih. Dengan air mata, dengan darah, dengan peluhnya, ia mendapatkan kebahagiaan daripada anak. Maka ia menganggap sukacita dari anak adalah sukacita dirinya. Kebahagiaan anak adalah kebahagiaan dirinya. Itulah seorang ibu yang berbahagia. Ada seorang anak merosal meninggalkan rumah. Ibunya berdoa terus. Berdoa. Akhirnya anaknya sepertinya mau pulang, tetapi takut pulang. Lalu memberitahu pada temannya, tolong beritahu ibu saya, di depan rumah ibu saya ada sebuah pohon. Kalau ibu saya mau terima saya kembali, taruhlah sebuah sapu tangan putih di atas pohon itu. Kalau saya melihat ada sapu tangan putih, saya baru berani pulang. Oh, begitu ibunya mendengar sapu tangan putih, ia mengambil taplak meja putih, sarung bantal putih, spray putih, apa saja yang putih, taruh di atas pohon itu. Maksudnya supaya anaknya melihat dengan jelas. Itulah kasih seorang ibu yang walaupun anaknya merosal, anaknya durhaka,
anaknya kurang ajar, kalau mau bertobat, ya tetap menerima anaknya kembali. Saudara-saudara, di dalam dunia ini banyak tokoh-tokoh gereja atau bahkan presiden yang menganggap bahwa keberhasilan daripada mereka semuanya karena bergantung kepada kasih seorang ibu. Seperti misalnya Presiden Lincoln, Presiden Amerika itu, dia mengatakan ia bersyukur karena ia mempunyai ibu yang saleh, yang cinta Tuhan. Dan segala apa yang dimilikinya sekarang, bagaimana dia bisa menjadi suami yang berhasil? Lincoln berkata, semuanya adalah jasa daripada ibunya. Napoleon pernah berkata bahwa masa depan anak-anak adalah pekerjaan daripada seorang ibu. Demikian juga ibunya John Newton. John Newton adalah pencipta lagu daripada Amazing Grace. Sejak 4 tahun ibunya mendoakan dia. Akhirnya dia merosal, tetapi bertobat dan menyanyikan lagu Amazing Grace itu. Ada lagi seorang yang bernama Pendeta Tory. Tory pada masa mudanya kurang ajar, sering meninggalkan rumah, dan ibunya mendoakan, bahkan pesan padanya, Tory, tatkala engkau menghadapi saat-saat paling gelap, paling tidak ada pengharapan, masa depanmu sepertinya sudah sirna, berdoalah kepada Tuhan daripada ibumu. Benar, suatu saat dia hampir saja bunuh diri. Sudah nggak ada harapan, sudah gelap sekali. Tapi dia bertelut berdoa, bertobat, dan Tuhan berkati, akhirnya menjadi seorang pendeta. Seorang ibu yang pandai mengatur keluarga, tidak hanya terhadap anak, terutama terhadap suami. Nah, menurut ayat 11 dikatakan hati suaminya percaya kepadanya. Jadi ia dapat dipercaya oleh suaminya. Saudara, suami istri saling percaya itu paling penting. Kalau sudah hilang saling percaya, maka keluarga itu sudah menuju kepada sesuatu yang negatif. Dan ayat 12 dikatakan, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat. Tentunya tidak ada istri yang ingin berbuat jahat kepada suaminya. Tetapi terkadang dengan tidak sengaja mungkin telah berbuat kesalahan yang sepertinya menjahati suaminya. Namun seorang ibu yang baik ini, seorang ibu yang bahagia ini selalu berbuat baik pada suaminya. Dan ada memang istri yang sepertinya berbuat jahat. Saya pernah, ya bukan jahat, artinya pandai menghamburkan uang. Ada seorang suami bersaksi pada saya ketika saya mengunjungi rumahnya. Dia masih di meja tulisnya dan dia menunjukkan pada saya.
Inilah pengeluaran istri saya dalam 1 bulan yang lalu. Sangat besar. Ya pikir pakai kartu kredit, tinggal tanda tangan. Akhirnya terlalu banyak yang dibeli, tapi barangnya belum tentu dipakai. Ini bukan berbuat jahat, tapi menghamburkan uang suaminya. Para ibu sekalipun suamimu kaya, kalau bisa menghemat tentunya lebih baik. Dan ayat 23 dikatakan, suaminya dikenal di pintu gerbang ketika duduk bersama para orang tua negeri. Itu adalah suatu adat daripada orang Yahudi, bahwa petinggi dan penatua itu kalau bekerja duduk di depan pintu gerbang kota, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang penting. Ia harus mempunyai kedudukan, mempunyai jabatan, dan kalau istri yang baik, ibu yang baik, dapat membuat suaminya mempunyai kedudukan dan jabatan seperti itu adalah luar biasa. Itu adalah jasanya. Namun ada juga, tentunya sedikit sekali, istri menjelek-jelekan suaminya di hadapan orang lain. Yang mengatakan suami saya bodoh. Ini menjelekkan. Ya sekalipun bodoh, jangan di hadapan orang lain kamu menjelekannya. Ada orang berkata bahwa secarik kain itu dapat digunakan untuk apa? Untuk berkibar-kibar di udara seperti bendera. Tetapi secarik kain itu juga dapat dipergunakan apa? Untuk diinjak-injak di tanah untuk jadikan kain pel. Nah, saudara perlakukan suamimu sebagai bendera atau sebagai kain pel. Dan ia mendapat pujian daripada suaminya. Ayat 28. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Suaminya pun memuji dia. Banyak wanita bertindak dengan cakap, tetapi kau melebihi mereka semua. Betapa indah kalau seorang suami dapat memuji istrinya melebihi daripada semuanya. Di dalam garis besar saya masih terdapat terhadap rumah tangga, terhadap ekonomi, namun karena waktu saya hanya akan meloncat kepada kelima, terhadap masa depan. Di ayat 25 dikatakan demikian, kekuatan dan kehormatan menjadi pakaiannya. Ia tertawa tentang hari depan. Saudara, di zaman apapun, baik di zamannya Raja Lemuel maupun sampai zaman sekarang, dunia ini selalu kacau balau. Dunia ini selalu ada peperangan. Tetapi ibu ini digambarkan di dalam ayat 25, ia tertawa terhadap masa depan. Apa artinya? Ia mempunyai pengharapan. Mungkin ia mempunyai simpanan yang cukup untuk masa depan.
Mungkin ia mempunyai pekerjaan yang cukup baik untuk menghadapi masa sulit masa depannya. Jadi ia tertawa. Berapa di antara kita, para pendengar sekalian, para ibu, yang kalau bicara masa depan bisa tertawa, atau sebaliknya menangis, mengucurkan air mata, sedih, pesimis hidupmu. Tapi belajarlah, karena ia memiliki Tuhan Allah. Kalau saudara memiliki Tuhan Yesus, takut akan Allah, kau pun akan yakin, penuh pengharapan terhadap masa depan. Terakhir, bagian ketiga, seorang ibu yang suka berbuat baik. Di ayat 20, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangan kepada yang miskin. Jadi dia mempunyai hati yang cinta, kasih, dan berbelas kasihan, baik kepada orang tertindas, orang yang diperlakukan tidak adil, dia membantunya, maupun kepada orang miskin, dia membantunya. Saudara, memang perpuluhan harus kita persembahkan kepada gereja. Itu tidak salah, supaya rumah Tuhan ada cukup persediaannya. Tetapi ada kalanya kita pun bisa menggunakan uang kita untuk menolong orang yang miskin, orang yang sakit, orang yang betul-betul sesuap nasi saja tidak ada. Tolonglah mereka. Ibu ini suka mencari orang miskin dan dia menolongnya. Saudara, jangan sebaliknya, suka mengkritik. Hari ini banyak ibu juga suka mengkritik. Ada seorang ibu, kebetulan temannya datang sebagai tamu, dia ajak dia ke belakang. Lihat itu, tetangga kita. Dia lihat dari kaca rumahnya. Coba, dia menjemur itu spray, masih kotor. Coba lihat kamu. Lalu temannya berkata, benarkah spraynya yang kotor? Sepertinya kaca jendelamu yang kotor. Aduh, dia merasa malu sekali. Dia yang tidak membersihkan kaca jendela, tapi dia mengkritik orang lain menyuci spray masih kotor. Jadi kita jangan mengkritik dan jangan menjadi seorang selfish, mementingkan diri sendiri. Ada seorang baru beli timbangan yang baru untuk timbang barang. Tapi ketika dia mau beli barang, dia bilang sama pembantunya, coba pinjam sama tetangga timbangannya. Kata tetangga, timbangannya rusak. Aduh, dipinjam timbangannya aja bilang rusak. Kok pelit sekali. Keluarkan itu timbangan kita yang baru. Padahal siapa yang pelit? Dia yang pelit. Ada seorang ibu pada setiap Natal, sebelum Natal, suka berdiri di dekat tempat jualan mainan di sebuah shopping center. Dia melihat kalau ada seorang ibu membawa anak itu memilih mainan, dan ibunya bilang, oh ini mahal, jangan beli nak, uang mama kurang. Lalu dia udah pesan pada penjaga toko, kalau ada orang demikian, kamu lihat saya. Kalau saya mengangguk, kamu bungkus dan diberikan cuma-cuma, jangan bilang dari saya. Demikian dia tiap Natal membantu banyak orang miskin. Seorang ibu yang bahagia. Satu, seorang ibu yang
takut akan Allah, seorang ibu yang suka mengatur keluarga, seorang ibu yang suka berbuat baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, mengucap syukur kiranya Tuhan berkati pada hari ibu ini semua ibu-ibu pendengar daripada IOY ini dan semua ibu di gereja di mana saja berbahagia karena takut Tuhan, pandai ngatur rumah tangga dan suka berbuat baik. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami dan Gembala kami yang hidup. Haleluya. Amin. Para pemirsa terkasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema seorang ibu yang bahagia yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Andreas Abdianto M.Min, Pembina Yamari dari Singapura. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semua. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Andreas Abdianto M.Min yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di ibadah online Yamari 287 ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penata layanan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh tim, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Ibadah online Yamari berikutnya yang ke-288, Sabtu 16 Mei 2026. Mari kita doakan agar perekaman dan pembuatan ibadah online nanti berjalan dengan lancar. Amin. Selanjutnya Yamari juga akan mengadakan Retnas Yamari ke-13 dengan tema Bersekutu, Berbahagia Bersama Sahabat-sahabat Sejati. Panitia penyelenggara Yamari Purbalingga. Acara ini akan dilaksanakan pada hari Rabu sampai Sabtu tanggal 26 sampai 29 Agustus 2026 bertempat di Swiss Bell Hotel Yogyakarta. Mari kita doakan untuk kesehatan panitia, perekrutan peserta, para pembicara, juga dana yang dibutuhkan serta persiapan-persiapan lainnya. Kita doakan juga agar acara ini berjalan dengan lancar, seluruh peserta terberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Biaya pendaftaran sebesar Rp2.250.000 per orang dapat ditransfer ke rekening panitia di BCA nomor rekening 0977 878989 atas nama Rina Rusianti Yayan Gunawan. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin bergabung dalam acara Retnas Nasional Yamari ini dapat mendaftar ke panitia pendaftaran di WA 0813 1069 9009 Evangelis Mariati Sitorus, 0857 2171 7183 Ibu Maria Laonita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja di nomor telepon 021 4585 5697, WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Allah.
Bapa yang kami percaya dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan dalam persekutuan Roh Kudus, kami puji dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan berterima kasih atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam ibadah online Mari yang ke-287 ini, Sabtu 9 Mei 2026. Terima kasih atas penyertaan dan pengurapan Tuhan atas semua hamba-hambamu yang Tuhan percayakan untuk melayani, baik sebagai worship leader, para singers, main musik, dan semua yang terlibat di dalamnya. Secara khusus kami bersyukur untuk hambamu, Bapak Pendeta Andreas Abdianto, Dewan Pembina Yamari dari Singapura yang sudah menyampaikan firman Tuhan dengan tema Seorang Ibu yang Bahagia. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambamu menjadi berkat dan memberkati semua sahabat, mitra Yamari, serta seluruh pemirsa ibadah online Yamari dimanapun mereka berada saat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta Andreas Abdianto, keluarga maupun pelayanannya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk menyerahkan ibadah online Yamari yang ke-288 yang akan datang, yang dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Mei 2026 dalam sesi kesehatan. Kiranya Tuhan memberkati dan mengurapi seluruh persiapan hamba-hambamu yang Engkau percayakan untuk melayani, baik itu sebagai worship leader, singers, main musik, dan semua yang terlibat dalamnya. Secara khusus kami berdoa untuk hambamu, Bapak Dr. Benutomo Rumondor, SPD, yang akan melayani lewat pemaparan sesi kesehatan dengan tema pencegahan penyakit virus. Kiranya memberikan hikmat dan pengertian serta pengetahuan yang baru serta pengurapan secara khusus bagi hambamu ini, sehingga setiap penjabaran dari sesi kesehatan yang akan disampaikan sungguh-sungguh memberkati seluruh pemirsa ibadah online Yamari serta mitra dan sahabat Yamari dimanapun mereka berada. Tidak lupa juga kami berdoa untuk jaringan internet yang digunakan supaya semua berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala apapun. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota BPL Yamari, kiranya Engkau memberkati baik kesehatan mereka, keluarga mereka, pelayanan serta usaha pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Berkati juga seluruh dana operasional Yamari serta kebutuhan perpanjangan Geraha Yamari yang akan berakhir di tahun 2027 yang akan datang. Kiranya Tuhan tolong dan cukupkan segala dana-dana yang dibutuhkan. Kami juga berdoa untuk seluruh sponsor donatur Yamari dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam setiap pelayanan, setiap usaha pekerjaan, keluarga, serta kesehatan mereka. Bapa di surga, kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk rencana penyelenggaraan retret nasional Yamari yang ke-13, di mana acara ini akan dilaksanakan pada hari Rabu sampai dengan Sabtu, tanggal 26 sampai tanggal 29 Agustus 2026, dengan tema Bersekutu, Berbahagia Bersama Sahabat-sahabat Sejati, dan bertempat di Hotel Swiss Bell Butik Yogyakarta. Adapun panitia penyelenggara adalah Yamari Purbalingga, dibantu dengan beberapa kota yang ada, dan Bapak Dr. Yayan Gunawan sebagai ketua panitia. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati seluruh panitia dan seluruh persiapannya, berikan kesehatan dan kesehatian bagi seluruh panitia. Kami juga menyerahkan perekrutan peserta, para pembicara, juga seluruh dana yang dibutuhkan, serta persiapan-persiapan lainnya. Kami percaya di dalam pimpinan Tuhan, acara retret nasional Yamari yang ke-13 ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami juga mohon dan perlindungan Tuhan untuk seluruh peserta yang telah mendaftar, agar mereka tetap sehat dan dapat mengikuti acara ini secara keseluruhan. Dan ketika mereka pulang ke daerah masing-masing, mereka mendapatkan berkat yang baru melalui setiap acara yang diikuti, dan mereka menjadi berkat dalam pelayan mereka. Seluruh peserta retret Yamari yang ke-13 ini diberkati untuk menjadi berkat. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan bagi anak-anak-Mu yang dalam proses pemulihan kesehatan mereka, baik itu Ibu Susan Jenny, Saudari Deborah Grace Maitimu, Bapak Binarto, Bapak Antoni Sutanto, Bapak William Maitimu, Ibu Feni, Bapak Anton Sugiarto, Bapak Yansen Diki Suseno, Saudara Irwan Sopian, Ibu Hilda Tirtajaya, Ibu Lydia Pasila, Ibu Jakomina Bakarbesi,
Saudara Nathan Joel Saragi, Bapak Yakub Sabandar, Bapak Budianta Mustari, Ibu Ongko, Ibu Juliana Hunggu Hamu, Ibu Herawati Pranata, Ibu Loan Serangmo, Ibu Bekti Widi Nurani saat ini sedang menjalani kontrol kesehatan dan akan operasi tulang belakang. Ibu Joy Melia, Saudari Gaby Esther, Ibu Pendeta Iswari Setianti, Bapak Pendeta Paulus Mardoyo, Bapak Setiawan Atmaja. Juga adik Keegan Zain Kusmulyadi, di mana pada bulan Juli 2026 yang akan datang akan menjalani operasi penyambungan tenggorokan dan lambung. Ya Bapa, kasih pertolongan dan campur tangan-Mu terjadi dalam diri mereka pribadi saat ini. Berkatilah seluruh alat medis dan obat-obatan yang dipakai, serta seluruh tim medis yang akan menangani mereka sehingga dapat mempercepat kesembuhan mereka. Sekali lagi hamba memperkatakan kesembuhan menjadi milik mereka, ya Bapa. Demikian pula kami berdoa untuk sahabat dan mitra Yamari yang saat ini kami tidak sebutkan nama mereka satu persatu, namun saat ini sedang mengalami sakit dan sedang dirawat baik di rumah sakit maupun di rumah, serta mereka yang sedang dalam proses pemulihan. Kiranya kuasa Tuhan dan jamahan Tuhan menyembuhkan dan memulihkan mereka. Berkati keluarga yang merawat mereka juga, ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera-Mu turun atas mereka. Kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat mitra Yamari yang saat ini sedang mengalami berbagai macam masalah dan persoalan dalam kehidupan rumah tangga mereka, pekerjaan, usaha, dan studi, serta yang lain-lain yang mereka hadapi. Kiranya saat ini pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup mereka dan pergumulan mereka ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa, inilah doa syafaat kami dan doa permohonan yang kami naikkan kepadamu dengan penuh ucapan syukur, karena kami percaya Engkau telah mendengar dan menjawab doa serta seruan kami. Dan doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, dan dalam persekutuan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah online Yamari ke 287 ini. Sebelum kita menutup ibadah dan menerima doa berkat, mari kita menyanyikan pujian sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia. Terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri ibadah online Yamari yang ke-287 ini. Mari arahkan hati, pikiran, dan seluruh hidupmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang dari Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia yang dari Allah Bapa, anugerah yang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha, Tuhan sudah datang untuk kedua kalinya, menjemput orang-orang kudusnya dan membawa kita masuk dalam kerajaannya yang kekal. Haleluya. Amin. Terima kasih.
ke-288. Tuhan Yesus memberkati kita semua.